izin untuk berhenti mengusik kehidupannya serta orang yang ada di sekitarnya. Mendengar hal itu pun, Yojin hanya tersenyum sinis, apalagi saat Jiha mengancam akan ada pertemuan kedua kali jika Yojin mengabaikan peringatan itu. Ia pun menganggap Jiha terlalu bernyali, namun justru memudahkan Yojin untuk menangkapnya. Ruangan itu pun seketika dipenuhi oleh pengawal Yojin yang bersenjata dan seorang wanita berbaju merah bernama Sekretaris Kim. Jiha dimasukkan ke dalam bagasi mobil hendak dibuang ke suatu tempat. Kedatangan polisi yang ingin memeriksa laporan pencurian motor membuat mereka sedikit terganggu. Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh JH untuk melepaskan ikatan menggunakan oli yang ada di dekatnya. Sementara polisi masih memeriksa motor yang dicuri oleh JH. Di dalam garasi terdengar keributan karena JH berhasil meloloskan diri. Betapa terkejutnya Yojin saat JH ternyata bisa mengalahkan puluhan pengawalnya dan kini menodongkan senjata ke arah kepalanya. Ana melihat keributan yang terjadi di rumahnya dan memergoki seorang pria hendak menembak Yojin. Secara spontan ia meminta JH untuk menghabisi ibu tirinya yang kejam itu. Melihat Ana, JH teringat akan seorang gadis yang pernah meminta bantuannya. Ia pun sadar ternyata ada pihak lain yang membenci Yojin. JH menyandra Yojin dan meminta kendaraan untuk melarikan diri. Yojin tak bisa berkutik selain memerintahkan anak buahnya untuk patuh. Sejun yang sedang dalam perjalanan mendapatkan kabar jika istrinya dalam bahaya. Alih-alih segera pulang, ia justru meminta Ketua Jo untuk menepikan mobil. Ia mengingatkan Ketua Jo mengenai tugas utamanya yang harus melindungi kandidat presiden. Ia pun sangat terkejut lantaran Ketua Jo justru mengkhawatirkan kondisi Ana yang tanpa sepengetahuan Sejun kini ada di kediaman mereka. Setibanya di rumah, Sejun lega mengetahui Ana baik-baik saja. Ia enggan menemui putrinya, padahal Ana saat itu sangat berharap mendapat pelukan dari sang ayah. Polisi yang sedang berpatroli tak menyadari jika Yojin dalam ancaman JH hingga mereka membiarkan JH karena dikira bagian dari pengawal Yojin. Yojin berniat menawarkan sejumlah uang pada JH karena JH memiliki bukti rekaman saat Yojin memberi perintah pada anak buahnya untuk menghabisinya. Beberapa saat kemudian muncul pemotor yang mengejar mobil Yojin. Mereka berniat mencelakai mobil tersebut dengan meretas sistem kendali hingga tiba-tiba rem pun tak berfungsi. JH segera mengambil alih setir. Ia segera menjauh dari pemotor agar mereka tak bisa meratas. Melihat kejadian itu, Sekretaris Kim yang sedang membuntuti mobil Yojin dibuat panik karena ternyata ada seseorang yang ingin mengincar atasannya. Sementara pengemudi motor tewas terlindas mobil yang ditumpangi oleh Sekretaris Kim. Sempat mobilnya terguling beberapa kali membuat Yojin tak sadarkan diri. Sementara JH bisa keluar dari dalam mobil meskipun ia mengalami luka yang cukup parah. Melihat seorang wanita dalam bahaya tak membuat JH berpaling. Ia berusaha mengeluarkan Yojin dari ambang maut. Hingga beberapa detik kemudian terjadi ledakan yang cukup dahsyat. Melihat perjuangan JH menyelamatkan kehidupannya, Yojin memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa JH ke rumah sakit. Apapun yang terjadi, ia tak akan membiarkan JH tewas. Keesokan harinya JH siuman. Sekilas flashback di masa lalu saat ia masih menjadi tentara di Irak. JH sempat menjalin cinta dengan penduduk lokal dan sempat mengajak gadis itu pindah ke Korea untuk menikah. Wanita cantik yang memiliki mata indah itu bernama Rania. JH terbangun dalam keadaan tangan dipasang gips dan kakinya terikat. Di sampingnya ada seorang pengawal yang meminta JH untuk tetap diam. Kasus kecelakaan itu pun sebenarnya mendapat perhatian dari polisi. Namun kedatangan mereka dihalangi oleh petugas keamanan JSS. Polisi pun tak bisa berkutik lantaran CEO perusahaan tersebut adalah mantan komandan polisi. Banyak sumber berita yang mengulas kecelakaan tersebut sebagai peristiwa teror terhadap keluarga calon presiden. Sehingga hal itu pun perlu diselidiki lebih lanjut untuk menangkap pelakunya. Seorang reporter bahkan menggiring opini jika semua itu didalangi oleh pesaing Sejun bernama Pak Kwon-so. Ternyata Yojin berniat memperkerjakan JH sebagai pengawal pribadinya. Yusuke namel suku eta usaha suku.
Di ruangan berbeda, Ketua Joe menemui JH. Ia membuka semua ikatan yang ada di tangan dan kakinya karena dianggap terlalu berlebihan. JH mengenali Ketua Joe sebagai